gitu kan. Ini seolah-olah ibunda ini sedang merasakan kekhawatiran kalau sampai karena pertanyaan tersebut yang dilontarkan ketika debat perdana merubah perspektif masyarakat Madura untuk tidak kembali memilih Hovifah. Wah, ini bahaya nih gitu. Makanya yang turun langsung bukan jubir, yang turun langsung bukan tim sukses, tapi Hovifah langsung. Memberikan berbagai macam tameng-tameng keindahannya, tapi ternyata masyarakat hanya sekedar dipertontonkan dengan estetika tanpa kemanfaatan. Hai korban ghosting, kita kalau sedang ketahuan melakukan kesalahan, maka harus buru-buru cepat-cepat memberikan klarifikasi, memberikan keterangan, dan memberikan penjelasan. Karena kalau enggak, pacar atau kekasih kita itu akan semakin muring-muringan. Semakin tidak percaya pada kita, dan kita akan semakin jauh ditinggalkan. Hal ini agak-agak mirip dengan Ibunda Hovifah Indar Parawansa ketika kemudian Ibu Lulu menanyakan apakah kemudian Madura ini bagian dari Jawa Timur atau enggak gitu. Karena ada berbagai macam persoalan yang akhirnya seolah-olah Madura ini termarginalkan dan ditinggalkan. Baik dari proses pembangunan, ekonomi, kesejahteraan. No. Hal itu terjadi ketika debat perdana. Maka akhirnya Hovifah memberikan berbagai macam klarifikasi. Salah satunya adalah tentang pelabuhan-pelabuhan yang telah dibangun oleh Hovifah untuk kemudian menjadi akses katanya kan, untuk kemudian memberikan berbagai macam transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga terjadi transportasi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat gitu, sehingga apapun yang kemudian menjadi kebutuhan antar pulau itu dapat terpenuhi, terkoneksi gitu kan, aksesnya terkoneksi katanya. Bahkan dia memberikan kejelasan lebih dan mendetail bahwa sebenarnya ketika debat perdana itu baru saya sebutkan 4 katanya. Padahal saya sudah membangun 9 pelabuhan untuk kemajuan Pulau Madura. Meskipun pada akhirnya ternyata tidak banyak orang yang akhirnya merasakan dampak dari proses pembangunan ini gitu, dari hasil pembangunan tersebut gitu. Apakah kemudian pelabuhan-pelabuhan yang sudah diberikan, pelabuhan-pelabuhan yang sudah dibangun berdampak pada kesejahteraan ekonomi masyarakat, berdampak pada kesejahteraan sosial masyarakat gitu. Bagaimana kemudian ternyata kekayaan sumber daya alam, misal para nelayan yang ada di kepulauan, itu ternyata hasil nelayannya distribusi ke daerah-daerah yang ada di daratan, Sumeneb daratan misalnya, sehingga kemudian penghasilannya lebih dan penghasilannya bisa membuat kebutuhannya di rumahnya itu, di daerahnya, memenuhi kebutuhan hidupnya lah misal. Ternyata ya pada faktanya gak terlalu juga gitu, sehingga kemudian akhirnya bukan kita tidak mengakui bahwa pembangunan itu terjadi, tapi ya gak berdampak gitu, sehingga yang kemudian ditanyakan oleh Ibu Lulu pada saat debat perdana itu menanyakan tentang apa kemudian potensi yang dikembangkan dari Pulau Madura untuk kesejahteraan masyarakat. Potensi apa? Potensi garam, jagung. Kita nggak ada potensi-potensi dimanfaatkan gitu. Atau misal kalau gili-gili yang dan sebagainya gitu. Gimana? Pengembangannya seperti apa? Ya kalau cuma buat pelabuhan kemudian dibiarkan, ya sama ujung-ujungnya kayak Suramadu yang akhirnya koneksi itu tidak memanfaatkan apa-apa. Itu kayak orang yang punya gadget gitu kan, punya berbagai macam akses internet, 5G malah gitu. Tapi gak dipakai untuk searching pengetahuan, gak dipakai untuk mencari berbagai macam hal yang kemudian menjadi kebutuhan pengetahuannya gitu. Ya dipakai buat scroll-scroll, misalnya dipakai untuk kemudian sekedar menikmati atau menghilangkan kejenuhan dalam pikiran misal. Ya untuk sekedar itu saja gitu. Akses-akses lainnya, kebutuhan-kebutuhan lainnya, manfaat-manfaat lainnya gak ada. Nol. Sehingga itu yang kemudian menjadi persoalan. Bagaimana kemudian ternyata ada pergeseran gitu, dari petani jagung mereka bergeser menjadi buruh pabrik, dari petani garam mereka bergeser menjadi buruh pabrik. Hal-hal yang demikian akhirnya kenapa terjadi pergeseran? Karena nilai jualnya gak ada, sedangkan proses penanaman dari awal hingga dipanen itu cukup memakan waktu yang jangka panjang ya kan, cukup panjang, kemudian mengeluarkan tenaga yang sangat banyak, tapi ketika hasil nggak ada nih gitu. Itu yang kemudian menjadi khawatiran. Jadi kalau Hovifah, Ibunda Hovifah Indar Parawansa ini memberikan klarifikasi bahwa beliau telah membangun di Sumeneb, di Sampang gitu kan, di pulau-pulau Masa Lembu gitu kan. Padahal di Sumeneb itu ada ratusan pulau. Tapi yang dibangun di sana ya nggak apa-apa, proses gitu. Jadi selama 5 tahun beliau sudah membangun 9 pelabuhan, kita apresiasi gitu. Tapi perkara ternyata dari 9 pelabuhan itu tidak ada manfaat, ya itu kita juga perlu koreksi. Sehingga ke depan, apakah kemudian kepemimpinan Ibunda Hovifah ini akan dilanjutkan atau enggak gitu. Jadi
mungkin masyarakat sedang bertanya-tanya gitu. Ini hubungan kita ini lanjut atau enggak gitu kan. Coba tanyakan lagi pada hatimu, ya kan? Apakah sebaiknya kita putus atau terus? Jadi mau lanjut atau enggak nih? Kalau putus, putus aja. Biar kita menemukan harapan-harapan baru, mimpi-mimpi baru, dan cita-cita baru yang kemudian akhirnya berdampak dan manfaat bagi masyarakat. Bukan sekedar pembangunan yang akhirnya bermanfaat, misal. Sama kayak jalan tol. Mungkin orang-orang dulu mengkritik bagaimana kemudian Jokowi membangun jalan tol, hutang besar-besaran. Tapi ternyata ada berbagai macam akses ekonomi yang terdampak juga. Meskipun di sisi lain juga agak ada dampak negatif karena akses ekonomi yang di pinggir jalan yang seharusnya pernah dilewati dan seringkali dilewati oleh berbagai macam kendaraan yang berlalu lalang itu ternyata juga bergeser, sehingga digeserlah kemana ya, ke rest area dan sebagainya itu. Nah itu yang kemudian akhirnya perlu menjadi persoalan yang harus dipikirkan, sehingga pembangunan bukan sekedar seremonial agar kemudian ini menjadi suatu monumen yang pernah dibangun oleh saya, tapi lebih kepada manfaat yang didapatkan, yang dirasakan oleh masyarakat itu apa gitu. Kalau sekedar pembangunan misal, oke, Giliang dibangun yang dulunya orang-orang nggak bisa langsung sampai di pulau gitu, perlu untuk menaikkan celana terlebih dahulu sehingga agar tidak basah misal, itu kan tidak mengenakan, oke dibangun kan. Tapi apakah kemudian pasca itu ternyata ada berbagai macam dampak lainnya baik ekonomi, sosial misal, oh ternyata sama aja pengunjungnya gitu-gitu saja misal, nggak ada kemudian promosi yang cukup membahana, mencetar sehingga orang-orang berkunjung dan berdatang bergiliran sesuai dengan yang direncanakan misal. Itu yang kemudian akhirnya perlu difikirkan oleh Hovifah. Jadi kalau Ibunda kemarin selama 5 tahun gitu kan mengkoreksi dan dia ingin menyampaikan kebenarannya bahwa dia telah membangun 9 pelabuhan, ya gak apa-apa, kita terima itu sebagai informasi. Tapi berbagai macam akhirnya pelabuhan-pelabuhan itu tidak berdampak cukup baik, ya kita juga perlu koreksi. Hal-hal begini ya wajar-wajar saja. Tapi ketika dilihat Ibunda Hovifah ini memberikan pernyataan soal klarifikasi tentang Madura yang kemudian ditinggalkan gitu kan, ini seolah-olah Ibunda ini sedang merasakan kekhawatiran kalau sampai karena pertanyaan tersebut yang dilontarkan ketika debat perdana merubah perspektif masyarakat Madura untuk tidak kembali memilih Hovifah. Wah, ini bahaya nih gitu. Makanya yang turun langsung bukan jubir, yang turun langsung bukan tim sukses, tapi Hovifah langsung. Sehingga dari berbagai macam persoalan ini kita bisa melihat bahwa Hovifah sedang rasa-rasa dalam kekhawatiran, meskipun survei dan elektabilitasnya tinggi, tapi tetap dalam posisi waspada karena khawatir masyarakat meninggalkan, karena proses-proses yang kemudian terjadi di Jawa Timur itu cukup stagnan. Ada perkembangan, ada, tapi tidak cukup signifikan. Wede. Jadi apapun yang kemudian terjadi di masa depan, proses pemilihan gubernur kita harus memilih dengan baik, harus melihat dengan seksama siapa yang kemudian layak untuk menjadi pelayan bagi masyarakat, bukan yang bisa memberikan berbagai macam tameng-tameng keindahannya, tapi ternyata masyarakat hanya sekedar dipertontonkan dengan estetika tanpa kemanfaatan. Sama kayak makanan yang estetik tapi tidak mengenyangkan masyarakat, ini kan juga bagi masyarakat ya gak mau gitu kan. Kita maunya makanan yang bergizi gratis. Enggak. Jadi semoga apapun yang kemudian terjadi di Jawa Timur, proses pembangunan ini tidak seremonial tapi berdampak dan manfaat bagi masyarakat. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.